Selamat datang di dunia fantasi si merah dan si putih kelas 12 IPS 2. Si merah dan si putih kini telah beranjak dewasa dan mulai bekerja di PT Kunti Bogel. Kunti Bogel, Mang. Ya Allah, Kunti Bogel. Namun, walaupun mereka sudah beranjak dewasa dan sudah bekerja, si putih tetap saja mendapatkan perundungan terus-menerus dari si merah beserta lingkungan dia bekerja. Bagaimana keseruan dari cerita ini? Ayo saksikanlah jalan ceritanya, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan nanti dijawab ya. Oke. Seperti biasa, pagi yang cerah sebelum para karyawan PT Kunti Bogel datang, si putih mulai bekerja membersihkan ruang kerja dia sendiri, karyawan, dan juga sampai ke ruangan pimpinan seperti biasa. Padahal setiap hari datang lebih dulu dari mereka dan harus membersihkan ruangan ini sampai ruangan pimpinan. Jangankan naik jabatan, naik gaji aja tidak. Yang didapatkan setiap hari pasti omelan. Jadi kangen sama ayah. Sudah lama ayah meninggalkan aku, dan pesan yang kuingat dari ayah adalah jadilah anak yang sabar. Si merah bersama karyawan yang lain mulai berdatangan dan menuju ke meja kerja masing-masing tanpa menghiraukan keberadaan si putih yang sedang melamun. Hei putih, sini kamu! Kamu ini bagaimana sih? Kerja cuma bersih-bersih saja tidak becus. Nih, kamu lihat masih ada debu dan sampah di meja saya. Iya Bu, maaf. Memang di beberapa meja bagian sini belum saya bersihkan. Sekali lagi, maaf Bu. Pasti datangnya lambat ya, karena bangunnya kesiangan. Makanya kalau jadi perempuan itu jangan banyak gaya saja, tapi juga harus tahu tanggung jawab. Cocok saja gaji kamu selama beberapa tahun gak naik-naik, apalagi jabatan. Penonton, oi penonton. Hayo, yang dilakukan si merah kepada si putih merupakan jenis bully apa? Apa? Ya, itu tadi termasuk jenis bully verbal. Iya Bu, maaf. Meja Ibu dan beberapa meja yang lainnya akan segera saya bersihkan. Pokoknya sebelum meja ini bersih, saya tidak akan bekerja. Biar saja nanti kalau sampai ketahuan pimpinan, kamu yang dipecat. Iya Bu, beri waktu saya 15 menit untuk membersihkan meja-meja ini. Ayo teman-teman, kita pergi dulu. 20 menit kemudian, si merah dan teman-temannya kembali lagi ke meja kerja mereka. Nah, kalau bersih seperti ini kan enak kalau mau kerja. Iya Bu, ada yang bisa Putih bantu? Kamu tadi yang membersihkan meja ini kan? Iya Bu, apakah masih ada yang kotor? Kalau masih ada yang kotor, biar saya bersihkan lagi. Tidak, tapi kenapa berkas saya di map warna kuning yang harus saya kerjakan hari ini tidak ada? Maaf Bu, saya tadi cuma membersihkan kotoran saja dan tidak melihat ada berkas Ibu map warna kuning. Palingan kamu ambil lalu kamu buang. Sebentar Bu, saya tadi belum selesai bicara. Namun, tadi saya lihat ada tumpukan berkas map warna kuning di atas meja pimpinan. Kalau kamu tahu ada di meja pimpinan, kenapa tidak kamu ambilkan dan taruh lagi di meja saya? Sekarang kamu ambil berkas itu lalu bawa ke sini.
Iya Bu, akan saya ambilkan dan segera saya bawa ke sini lagi. Membenci orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa. Dari kecil emang si Putih itu jadi anak tidak punya inisiatif. Apa-apa harus diperintah dulu baru kerja. Cocok saja sampai dewasa saja dia kuper. Iya kah? Berarti kamu sudah kenal dengan si Putih sejak kecil. Iya, sebenarnya dia itu adik tiriku. Setelah ibu kandungnya meninggal, bapaknya menikahi ibuku. Dan tidak lama setelah menikah dengan ibuku, bapak kandungnya meninggal juga. Oh, pantas saja kamu tahu dan hafal benar sifat dia ya. Tiba-tiba si Putih datang dengan membawa berkas yang diminta oleh si Merah. Ini Bu, berkas yang tadi Ibu minta. Putih, semenjak kecil nasibmu selalu jelek. Pantas saja kedua orang tuamu meninggal semenjak kamu kecil. Coba kamu lihat pakai matamu, itu berkas siapa? Maaf Bu, kalau saya salah mengambil berkasnya. Atau matamu masih ngantuk karena dari pagi belum mandi? Penonton, oi penonton. Hayo, yang dilakukan si Merah kepada si Putih merupakan jenis bully apa? Apa? Iya, itu tadi termasuk jenis physical bullying atau bully fisik. Astagfirullah, Bu Merah segitunya banget sama adik tirinya. Wah, dapat bahan konten baru nih. Wah, ini sangat keterlaluan. Kasihan si Putih diberlakukan seperti itu sama Bu Merah. Tapi aku nggak bisa menolong si Putih juga karena aku kan masih training di kantor ini. Tuh, biar nggak ngantuk lagi. Makanya kalau mau kerja itu mandi dulu. Dan kalau jadi karyawan harus punya inisiatif. Sudah sana, urusi kerjaanmu lagi. Biar nanti ku cari sendiri berkasnya. Kacamata hitam sepatu terhitam sedikit selengean, melangkah dengan gaya gedongan. Oh babe. Di dapur kantor PT Kunti Gogel, si Bombay sedang bersih-bersih. Yang namanya pertemanan sejati yang mungkin seperti aku dan si Putih. Dan saat ini aku pun bekerja satu kantor dengan dia. Ini semua juga berkat si Putih. Kalau bukan karena dia, aku tidak mungkin bisa bekerja di kantor ini. Aku hutang budi kepada si Putih. Tiba-tiba si Putih datang dengan keadaan basah dan mata yang berkaca-kaca. Si Bombay kaget lalu mendekati dan bertanya kepada si Putih dan menyuruhnya duduk. Putih, kamu kenapa? Ayo duduk dulu. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Ayo cerita sama aku. Kamu tahu kan bahwa kita sudah berteman dari kecil dan kamu sudah aku anggap sebagai saudara sendiri walaupun aku berasal dari tanah seberang. Iya Bombay, kita kenal sudah lama dan terima kasih sudah menganggap aku seperti saudara sendiri. Tapi aku nggak mau kamu ikut terlibat dalam masalah ini. Tidak apa Putih, dengan kamu cerita denganku, siapa tahu bisa mengurangi beban kamu. Cerita saja, aku siap menjadi pendengar yang baik kok. Terima kasih Bombay. Jadi semenjak pagi hari aku kena mental dari Ibu Merah. Aku disiram air minum cuman karena salah mengambil berkas. Yang sabar ya Putih. Oh iya, besok kan weekend. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke Pantai Takisung? Cuma sekedar untuk menghilangkan penat. Kan sudah lama kita tidak main bareng. Siapa tahu dengan menghirup udara segar dari alam, kita bisa juga ikut menyerap energi positif dari alam. Bahkan dapat membuat pikiran jadi segar lagi.
Kebetulan juga besok aku tidak ada acara. Bombay, nggak nyangka kamu seperhatian ini sama aku. Tapi, apa kamu benar-benar nggak ada acara? Kalau dipikir-pikir, kita juga lama tidak main bareng ke pantai. Iya, oke ya, besok aku jemput ya. Yuk kita selesaikan kerjaan kita hari ini, terus pulang dan siap-siap buat ke pantai besok. Di hari Minggu yang cerah, tepat pukul 8, si Bombay pun menjemput si Putih dan langsung mereka menuju ke pantai. Terima kasih ya Bombay. Selama ini kamu saat aku lagi down. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budi baik dari kamu. Iya, sama-sama Putih. Kita sebagai makhluk sosial tentunya harus saling tolong-menolong antar sesama. Tidaklah perlu kamu pikirkan masalah balas budi. Kamu bisa senyum saja sudah cukup bagiku. Iya, terima kasih Bombay. Sudah, jangan sedih lagi ya. Aku janji tidak akan sedih lagi. Yuk kita foto-foto dulu. Ide bagus tuh. Yuk kita foto-foto, terus kita posting di medsos. Setelah berfoto-foto, lalu si Putih pun mengupload hasilnya di media sosialnya. Dan mereka pun melanjutkan acara liburannya sampai sore hari. Dan pulang. Malam harinya, tiba-tiba banyak notifikasi yang bermunculan di HP si Putih. Begitu si Putih buka notifikasi yang sudah masuk, ternyata ada beberapa komentar dari beberapa teman kantor si Putih. Si Putih duduk di kursi sambil menahan tangis. Sok cantik banget kamu. Yang depan cantik, tapi yang belakang kok gelap. Pantai sebagus itu bisa tercemar karena kehadiranmu. Adanya aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurangkan apa adanya. Penonton, oi penonton, hayo, komentar yang ada di media sosial si Putih merupakan jenis bully apa? Ya, itu tadi termasuk jenis cyberbullying atau perundungan lewat media sosial. Karena si Putih sudah berjanji tidak akan sedih lagi sama si Bombay, akhirnya malam itu HP dia matikan dan langsung tidur. Karena besok harus bekerja lagi. Keesokan harinya, si Bombay bertemu dengan si Putih di kantor. Pagi Putih, bagaimana tidurmu banyak banget ya? Ya Bombay, pikiranku bangun tidur lebih fresh setelah jalan-jalan kemarin. Ya syukurlah. Mudah-mudahan hari ini juga ada perubahan yang positif juga ya di kantor kita. Amin. Sebenarnya, tanpa sepengetahuan si Putih, ternyata si Bombay telah membalas komentar-komentar yang ada di media sosial si Putih secara pribadi ke masing-masing pelaku. Dan mereka berjanji tidak akan berbuat semena-mena lagi kepada si Putih dan akan selalu melindungi satu sama yang lainnya. Di hari itu, tiba-tiba di ruangan kerja si Putih dan si Bombay kedatangan orang penting di kantor tersebut, yaitu pimpinannya. Begitu masuk ruangan tersebut, si pimpinan terkejut dan terpesona dengan kecantikan si Putih. Dia melihati si Putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selamat siang. Siang, Pak. Yang bernama si Putih siapa? Iya, saya Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kamu sudah berapa lama bekerja di sini?
Ya Pak, saya sudah bergabung di perusahaan yang Bapak pimpin selama 5 tahun. Kamu mau naik jabatan tidak? Saya bisa kok menaikkan jabatan kamu. Penonton, oi penonton. Hayo, yang dilakukan pimpinan kepada si Putih merupakan jenis bully apa? Apa? Ya, itu tadi termasuk jenis seksual bullying atau perundungan seksual. Melihat perlakuan pimpinan yang tidak patut tersebut, si Bombay pun keluar ruangan dan membiarkan mereka berdua ada di ruangan tersebut. Tidak Pak, maaf. Saya cukup menikmati pekerjaan saya saat ini. Dan mohon maaf Pak, perlakuan Bapak sebagai atasan kepada saya tidak mencerminkan seorang pimpinan yang melindungi dan mengayomi bawahan atau bahkan perusahaan ini. Putih, lancang kamu. Mengatakan kalau saya tidak bisa melindungi dan mengayomi anak buah dan perusahaan. Justru kedatangan saya ke sini dengan tujuan yang baik, yaitu mau menaikkan jabatan kamu. Kamu itu cantik, tidak layak kerja seperti ini, tapi ada syaratnya. Di saat yang tepat, Bombay bersama si Merah dan teman-teman sekantor yang sebelumnya sering membuli si Putih datang dan membantu si Putih. Saya cuma mau. Pak, perlakuan Anda kepada bawahan seperti ini itu tidak benar. Perlakuan Anda dapat kami laporkan kepada pihak berwajib sebagai pelecehan seksual dan juga dapat kami laporkan kepada kantor pusat supaya Anda mendapatkan imbalan yang setimpal atas perbuatan ini. Maaf, Merah, Bombay, dan karyawanku semua. Putih, Bapak juga minta maaf atas segala kehilafan saya. Ternyata kalian kalau kompak dan saling melindungi lebih bagus dan perusahaan ini akan lebih baik lagi. Sekali lagi saya selaku pimpinan dan pribadi minta maaf kepada si Putih, si Merah, Bombay, dan seluruh karyawan. Saya janji tidak akan melakukan tindakan serupa kepada siapapun lagi. Mulai sejak hari itu, kehidupan harmonis di perusahaan PT Kunti Bogel tercipta. Walaupun berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, suku bangsa, dan agama, terciptalah lingkungan kerja yang bebas bully.